Siang-siang hari Senin, tertawa satu sama lain. Semua bahagia, semua bahagia. Kita berangan-angan merangkai masa depan di bawah kerindangan dahan. Semua bahagia, semua bahagia. Matahari silakan tersenyum, walau makan susah, walau hidup susah, walau untuk senyum pun susah. Rasa syukur ini karena bersamamu juga susah dilupakan. Walau makan susah, walau hidup susah, walau untuk senyum pun susah. Rasa syukur ini karena bersamamu juga susah dilupakan. Oh ku bahagia, oh ku bahagia. Kita berlari-lari bersama mengejar mimpi. Tak ada kata untuk berhenti. Semua bahagia, semua bahagia. Matahari silakan tersenyum, walau makan susah, walau hidup susah, walau untuk senyum pun susah. Rasa syukur ini karena bersamamu juga susah dilupakan. Walau makan susah, walau hidup susah, walau untuk senyum pun susah. Rasa syukur ini karena bersamamu juga susah dilupakan. Oh ku bahagia, oh ku bahagia. Dan kesehatan untuk berkumpul dan sharing tentang pengibasan atau diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif dari Bu Anis yang alhamdulillah sekarang Bu Anis masuk GPG angkatan 9. Dan acara kegiatan siang hari ini yaitu adalah pembukaan dan itu adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala BPK Pendidikan. Dan yang ketiga akan disampaikan pemaparan dari Bu Anis. Marilah kita buka acara siang hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara siang ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan banyak manfaat untuk kita semua bersama PKMJ. Dan yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Nurani selaku Kepala TK PKMJ. Kepada Ibu Nurani dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati seluruh guru-guru KPTK Mujahidin yang lebih khusus sekarang Bu Anis selaku narasumber pada kegiatan diseminasi atau pengimbasan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di KPTK Mujahidin. Yang pertama-tama kita menyatakan bersyukur kehadirat Allah atas ridhonya kita semua bisa hadir bersama-sama mengikuti paparan. Semoga ada imbas terbaik untuk kita semua, khususnya di TK Mujahidin yang pribadi Bu Anis dan seluruh guru-guru yang ada di TK Mujahidin terimbas budaya positifnya. Kita akan sama-sama sharing kegiatan terbaik untuk selanjutnya bisa menjadi
budaya yang positif di TK Mujahidin, mengimbas tidak hanya sekedar secara teori tapi secara praktek bisa kita imbaskan kepada anak kita. Selanjutnya langsung saja kita nanti mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Bu Anis apa dan bagaimana tentang budaya positif yang akan disampaikan untuk di TK Mujahidin. Demikian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri wa din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati Ibu Nur Aini selaku Kepala TK Mujahidin, yang saya banggakan, Ibu guru semua, terima kasih atas waktunya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya sehingga kita bisa dapat berkumpul dalam acara diseminasi dan pengibasan. Semoga nanti ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Selawat salam serta mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Saya di sini terima kasih banyak atas waktunya dan semoga nanti apa yang saya sampaikan membuka wawasan mungkin atau membuka apa yang kemarin sudah kita tahu tetapi ada lupa, mungkin ini bisa menjadi pengingat gitu. Yang pertama di sini adalah acara yaitu pengimbasan pemahaman penerapan budaya positif. Nanti kegiatan kita yaitu berdoa, yang kedua ice breaking, kemudian pemaparan materi dan tanya jawab, dan yang keempat penutup. Oke, sebelum kita lanjutkan, marilah kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan setelah kita ice breaking dulu ya Ibu ya, biar tidak tegang. Oke. Monggo Ibu-ibu bisa berdiri. Kita ice breaking. Ikut kita agak dingin. Oke, bisa kita mulai teman-teman ya. Di sini materi kita yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Di sini saya bawa post-it, nanti teman-teman bisa nulis ya. Di sini ada A dan B atau Anda dan teman Anda. Ambil kertas dan tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam tulisan tersebut dengan segala daya. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, nanti apa yang terjadi? Dari sini teman-teman bisa menuliskan. Mungkin ada yang berperan sebagai A siapa dan yang B siapa. Nanti yang menulis yang A ya Bu ya. Yang menulis yang A. Nanti saya yang buka kepala. Nah, nanti tulis siapa yang bertanya dan silakan menulis keinginan Anda, harapan Anda atau sesuatu yang benar-benar dipingini, dicita-citakan atau pokoknya harapan terbesar. Apa? Gitu. Yang sangat berharga ditulis dan kemudian nanti digenggam. Sampai bagian buka. Bagian tulis ya. Ini enggak bagian. Berarti A yang menggenggam ya, A yang menggenggam. Dan yang B ini seseorang atau teman Anda yang menginginkan yang apa? Yang ingin tahu dan
bagaimana? Oh, yang kepo katanya, yang kepo. Ya, yang ingin tahu ditutup, oke. Ditutup dan silakan digenggam rapat-rapat. Jangan sampai kebuka saya. Jangan sampai ya berusaha beta salah bagaimana? orang. Bagaimana B ini mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala Anda. Saya ya 1 menit untuk B bisa membujuk A berhasil dan apa yang terjadi? Itu. Ya, Satu. apa yang terjadi? Ini mau berpindah ke sopan apa sih buah ya? Coba. Iya. Ini sudah Bagaimana? Apakah sanggup membuka tangannya atau tidak? Insya Allah sudah ya, kita hitung 1 sampai 3. Apakah A masih tetap menggenggam kepalanya atau bisa membuka dengan bujukannya? Berarti alhamdulillah di sini A masih digenggam. Oke, sudah selesai. Yang di sini berhasil dibuka, kemudian yang B berhasil dibuka. Iya. Oke, selanjutnya dan apa yang terjadi? Ya Allah. Apa yang terjadi? Nah, di sini siapa sebenarnya yang memegang kontrol? Kontrol akan tangan kita, keyakinan kita, keinginan terbesar dari kita. Itu adalah yang tadi kita genggam. Dan stimulasi respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrolnya, yang pertama, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulasi respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dan teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulasi respon, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan stimulus respon yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulasi respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau yang teori kontrol, model berpikir menang-menang. Di sini yang mengontrol adalah diri kita, bukan orang lain. Ini nggak baik atau sebagainya, tetapi harapannya itu tidak memandang semua hal itu yang buruk itu buruk. Kita harapannya berpikirnya bahwa apapun setiap keinginan seseorang, setiap tindakan seseorang itu adalah ada tujuannya. Meskipun tindakan seseorang itu salah, tetapi pasti ada tujuannya. Tetapi semua pasti ada alasannya. Tidak lantas kita menyalahkan orang tersebut, namun kita pelan-pelan bertanya mengapa dan bagaimana kok bisa terjadi seperti itu. Jadi untuk menghargai prinsip, menghargai seseorang, menghargai tindakan seseorang. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Jadi di sini kita menumbuhkan kedisiplinan untuk murid-murid itu diharapkan dari hatinya, bukan karena hukuman atau bukan karena bujukan. Karena nanti kamu kalau nggak antri nanti kamu begini, kalau kamu nanti nggak baik berarti kamu nanti seperti ini. Itu adalah hukuman. Dan bagaimana kita bisa menumbuhkan budaya positif kepada anak itu tanpa adanya hukuman, tetapi itu kesadaran sendiri yang dimiliki oleh anak. Disiplin positif. Budaya positif merupakan kebiasaan yang bernilai positif, yang di dalamnya terdapat sejumlah kegiatan atau nilai-nilai kebajikan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Kebiasaan yang sudah membudaya akan berjalan dengan sendirinya
baik ketika dalam pengawasan ataupun tidak. Oleh karena itu, perlu adanya motivasi intrinsik dalam diri setiap warga sekolah yang saat ini motivasi intrinsik tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh warga sekolah. Mereka cenderung taat saat ada dalam pengawasan, namun ketika tidak ada pengawasan, budaya positif tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Di sini kita sebelum mengaplikasikan kepada anak-anak, paling tidak kita menyadari sendiri apakah budaya positif itu sudah menjadi nilai dari saya, sudah menjadi karakter bagi saya, atau saya sendiri aja masih takut karena hukuman, atau takut karena potongan gaji misalkan, atau takut karena cemoohan, nanti kalau aku begini nanti dicemooh seperti ini. Nah, maksudnya belum ada kesadaran. Terkadang juga kita rajin kalau ada pengawas datang, tetapi kalau nggak ada pengawas seperti bagaimana? Seperti itu. Paling tidak kita menumbuhkan karakter disiplin positif itu dari diri kita sendiri. Kita menjadi teladan yang baik. Insya Allah nanti akan insya Allah mengijabah kepada anak-anak seperti itu. Dan selanjutnya nilai-nilai kebajikan di sini ada di dalam profil pelajar Pancasila terdapat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan menurut Ibu Primarius program atau PYM, yaitu nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan keterampilan hidup ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan orang yang terbaik. Ini adalah keterampilan hidup di mana tanpa ada catatan, tapi pasti dalam lingkungan kita itu keterampilan ini kita miliki. Seperti itu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia memiliki self actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri, di mana seseorang memiliki keinginan untuk mengembangkan diri, pemenuhan ideologi dan lain-lain. Kemudian yang kedua esteem need, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Jadi kebutuhan manusia yang pasti ada adalah memiliki pencapaian, kemudian memiliki status, reputasi, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia social need. Di sini kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang, seperti memiliki keluarga, teman, dan relasi seperti itu. Kemudian yang keempat ada safety need, kebutuhan akan keamanan, dan physiological need, yaitu kebutuhan fisiologi seperti makan, minum, tidur, pakaian, dan sebagainya. Selanjutnya adalah perilaku, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia memiliki 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, disinilah motivasi perilaku manusia. Apakah dia hanya melakukan tindakan itu karena takut hukuman atau ancaman, atau melakukan kegiatan hanya karena imbalan atau penghargaan? Atau yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ketika motivasi itu berada di nomor 1 dan 2, di mana menghindari ketidaknyamanan hukuman atau mendapatkan imbalan, ini namanya motivasi eksternal. Jika eksternal ini tidak ada, ya mereka tidak melakukan kebaikan itu. Tetapi jika yang motivasi eksternal ini ada baru dia berbuat baik dan sebagainya, karena dia hanya akan takut dengan hukuman dan imbalan. Sedangkan motivasi internal yaitu dari diri sendiri, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, menjadi karakter baik, menjadi nilai-nilai yang baik, menjadi kesadaran bagi kita sendiri untuk berbuat baik. Seperti itu. Nah, di sini ada tindakan guru. Apakah tindakan yang kita selama ini kita lakukan ini kepada anak, ucapan ataupun tindakan itu sudah termasuk hal yang baik, atau itu termasuk hukuman atau paksaan kepada anak? Nah, coba dilihat di sini. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman. Kata-kata mencatat 100 kali di dalam buku untuk anak, untuk murid kita, misalkan terlambat atau bagaimana, kemudian dikasih
untuk mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman. Oke. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Yang dia menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid tidak mengenakan sepatu karena sepatunya tidak warna hitam. Ketika anak itu datang harusnya memakai sepatu hitam, tetapi yang terjadi dia memakai sepatu putih, lantas gurunya meminta anak untuk tidak memakai sepatu seharian. Itu artinya apa? Hukuman. Oke. Kemudian yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali atau terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman apa? Lari mengelilingi ternyata karena terlambat ini ternyata konsekuensi. Secara penelitian dia mengatakan katanya ini Karena mungkin pelajaran PJOK. Ya kan, betul kan, mungkin karena itu ya, karena pelajaran PJOK jadi tidak ada tidak menyelempeng dari materinya itu seperti itu. Nah, selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam membuat sebuah kesepakatan maksudnya di sini. Kemudian selanjutnya bersifat satu arah dan yang selanjutnya berupa hukuman atau psikis. Sedangkan konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru terlalu memonitor murid. Jadi di sini hukuman itu tidak ada konsekuensi, tiba-tiba anak misalkan kesalahan langsung kita menghukum, berarti kamu lari. Nah, itu kan tanpa ada hukuman, tiba-tiba itu tanpa ada konsekuensi, tanpa ada catatan terlebih dahulu. Nah, yang konsekuensi adalah terencana. Kemudian murid tetap meskipun dalam konsekuensi di sini ada ketidaknyamanan, karena mungkin seperti tadi anak harus menggantikan bukunya teman yang sudah disobek-sobek, itu kan mungkin juga ada ketidaknyamanan dari anak. Kemudian sikap guru selalu monitoring. Di sini selalu monitoring artinya ketika anak itu sudah terlihat sering melakukan kesalahan, maka meskipun dia tidak salah, tapi kita itu paling tidak, nanti pasti dia itu nanti yang berkesalahan, pasti nanti itu dia yang seperti ini. Nah, itulah sikap guru selalu memonitoring. Dan bagaimana harusnya guru ini? Apakah menjadi seorang penghukum, menjadi seorang konsekuen, atau menjadi apa untuk anak-anak agar menciptakan budaya positif yang baik? Nah, di sini 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama seperti tadi menjadi penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Nah, penghukum ini yang tadi itu jelas menghukum, memberikan hukuman atau memberikan sebuah konsekuensi yang tidak pernah dicatat oleh anak. Nah, ini yang membuat bersalah ini adalah termasuk di konsekuensi tadi, membuat rasa bersalah, Nah, di sini ada teman itu paling tidak lebih memberikan kelonggaran, tetapi tetap ada konsekuensi yang ditanggung sama anak, tetapi lebih pada banyak kelonggaran di sini. Kemudian menjadi pemantau seperti tadi yang konsekuensi, dan apakah kita ini bisa menjadi seorang manajer? Itu seperti apa? Kontrol kita terhadap anak-anak. Selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Artinya di sini itu kita seperti sekolah terdahulu atau sekolah di SD, di SMP itu kan biasanya ada peraturan kelas seperti itu. Nah, saat ini sekarang ini kita mulai dialihkan untuk tidak menggunakan kata peraturan kelas. Kenapa? Kenapa kok harus keyakinan kelas, kok tidak peraturan kelas saja? Mungkin secara tidak langsung dari kata-katanya, seperti tadi keyakinan itu kan adalah hal yang sudah menjadi nilai dalam diri kita. Sedangkan peraturan, kalau kita melihat ada peraturan sekolah, itu kan sudah pemikirannya pasti nanti ada hukuman kalau tidak dikerjakan, kan seperti itu. Makanya kita rubah menjadi keyakinan kelas itu agar lebih halus dan pasti ya anak-anak itu terkadang membacanya tanpa disadari itu membangkitkan motivasi baik untuk dia. Seperti kita yang sudah terpampang di alhamdulillah di kelas-kelas kita itu kan ada kata
magic. Nah, ada kata magic itu yang seperti minta maaf, kemudian terima kasih. Itu anak-anak kan secara tidak langsung meminta maaf, berterima kasih. Itu nanti akan menjadi keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan, jika seolah harus meminta maaf, nah, itu kan sudah bahasanya itu kan kayak memaksa seperti itu. Tapi keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa keyakinan adalah sudah menjadi nilai-nilai baik dalam diri kita. Kemudian menurut Johnson 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Seperti tadi yang sudah contoh-contohnya tadi, bahwa kalau sudah menjadi keyakinan kita, menjadi keyakinan anak-anak, insya Allah itu menjadi motivasi intrinsik, tidak lagi ekstrinsik. Misalkan tidak ada guru, ya anak-anak tetap berlaku baik. Meskipun tidak ada hukuman, ya anak-anak tetap berlaku baik. Di sini keyakinan yang kita dapat atau anak-anak dapat dari selalu kembalikan buku ke tempatnya ini, keyakinan atau nilai karakter anak dari perbuatan ini apa? Tanggung jawab atau tertib, disiplin. Oke. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Iya, ini kata-kata untuk menumbuhkan keyakinan di sini apa? Misalkan kita membuat keyakinan kelas seperti itu tadi, kita minta maaf, kemudian nah, di sini kita langsung membuat aja di sini disiplin, kan? Disiplin contohnya seperti ini. Kalau dilarang mengganggu orang lain, ada yang kalau dikaitkan dari profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan tadi. Ini tidak ada mengganggu orang lain. Menghargai, saling menghormati. Oke. Kemudian hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila tadi, dilarang melakukan kekerasan. Tidak melakukan menyakiti temannya, saling menyayangi. Oke, kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini apa ini? Nilai atau kebajikan yang dimiliki dari dilarang melakukan dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan ya. Kemudian dilarang bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Oke, kalau kita biasanya membuat peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bisa kita buat dengan keyakinan kelas. Nah, tanggung jawab kita tulis. Alhamdulillah di kelas kita kan sudah ada semua ya Bu ya. Jadi kita mulai, dan kebetulan ini kan juga materi-materi ini itu sebetulnya secara tidak langsung itu sudah dibumingkan sama real sama konten-konten bu guru atau konten-konten guru-guru kreatif lain, sehingga tanpa disadari kita mengikuti. Ada kata magic tidak tanpa disadari kita, meskipun kita tidak memiliki pengetahuan tentang itu, tapi kita sudah menerapkan itu, bahwa kita iya itu baik, itu bagus untuk kita. Jadi dengan penambahan pemahaman seperti ini mungkin jadi paling iya benar, berarti memang sudah benar kita melakukan seperti itu, kan? Jadi kemudian di sini ada dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, kemudian hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain dan berkomitmen, tidak komitmen ya untuk tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinannya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, benar, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker, kesehatan, keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor adalah keselamatan dan keamanan. Oke, selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Johnson 2004. Jadi tindakan guru itu ada hukuman,
konsekuensi atau restitusi untuk menyelesaikan suatu masalah, untuk memberikan budaya positif kepada anak itu, apakah yang kita lakukan itu dengan kita menjadi penghukum atau menjadi konsekuen atau bertindak kita dengan restitusi, dan bagaimana kita bisa menyelesaikan itu dengan tanpa hukuman, dengan tanpa pemaksaan, namun kita bisa menyelesaikan suatu masalah anak itu dengan restitusi. Ini restitusi, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan anak ketika anak itu membuat sebuah kesalahan atau ada permasalahan anak. Makanya dan dari situ kita menyelesaikannya dengan sebuah pertanyaan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana itu menstabilkan identitas? Kita menanyakan dulu. Tadi kenapa kamu dipanggil ke sini? Kamu tahu nggak tadi kenapa? Nah, di situ kita mengorek anak itu sedang apa. Jadi tidak langsung kamu itu begini-begini. Kadang anak-anak sudah lupa dengan tindakannya. Tetapi kita langsung datang dan marah-marah itu, anak-anak jadi apa ya gitu. Karena dia sudah lupa atau mungkin apa yang dikerjakan itu tidak sadar. Nah, kita langsung menyalahkan gitu. Jadi dengan menstabilkan identitas itu di sini kita bertanya dulu, kenapa kamu tadi kok seperti itu? Kelihatannya kok tadi di sebelahmu ada yang menangis, bagaimana? Dan seperti itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kan tahu nggak kalau misalkan kalau kamu itu tadi itu apa narik tangan temennya, bagaimana tadi temennya menangis? Kemudian kenapa kok menangis? Karena sakit dan sebagainya. Jadi dia ditanyakan akan konsekuensi yang sudah dilakukan itu bagaimana. Jadi anak itu mencari jawaban sendiri dari kesalahannya. Jadi apa yang harus aku lakukan dengan itu? Kemudian keyakinan kelas. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas, kita ingatkan di kelas tadi ada kata apa. Kemarin kita sudah sepakat membuat apa, harus misalkan harus berbaik dengan teman, harus baik dengan teman itu bagaimana? Itu biarkan anak yang mencari jawaban itu. Kalau kita sebagai fasilitator, kita sebagai pemberi motivasi di sini. Jadi semuanya kita serahkan kepada anak, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, di sini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kalau dia yang mencari, oh ini aku tadi begini itu menumbuhkan bahwa akhirnya dia menumbuhkan positif pada dirinya sendiri. Nah, guru berkata berbuat salah itu wajar. Kita memberikan tidak langsung ngejudge, tetapi kita sebagai teman. Nah, nanti disinilah kita menjadi manajer. Kalau kita sudah bisa bertindak dan menerapkan segitiga restitusi itu, nanti kita akan menjadi manajer. Manajer itu apa ya? Manajer itu yang menjalankan, memfasilitasi, menuntun anak seperti itu. Guru berkata berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Masalah identitas seperti itu. Kita bertanya dulu tentang apa yang tadi sudah dikerjakan atau dilakukan anak. Selanjutnya ada validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kamu pastinya punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hari ini. Kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tetapi kenapa? Kan itu kan kita. Tetapi bagaimana dengan tindakanmu? Itu nanti kita bisa nanyakan seperti itu. Di sini baru kita mengingatkan akan keyakinan kelas. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian seperti apakah gambaran ideal menurutmu? Mungkin saya yakin guru-guru semua juga pasti seperti ini. Jadi mungkin juga anak saya yang lebih banyak belajar seperti itu. Tapi yakin ini insya Allah sudah dilakukan oleh guru. Karena kita juga berada di naungan PAUD, jadi kan pastinya kan kelembutan, kesabaran itu pasti lebih banyak kita miliki seperti itu. Nah, di sini kesimpulannya, penerapan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa atau guru
bisa memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak tersebut. Penerapan disiplin positif menitik beratkan pada pendekatan yang positif tanpa kekerasan, motivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Bukan dengan cara memberikan hukuman atau hadiah sebagai penerapan disiplin anak. Jadi untuk kita menerapkan kedisiplinan dengan jangka panjang itu ya membangkitkan nilai, menumbuhkan karakter baik, bukan dengan hukuman atau dengan paksaan seperti itu. Kalau dengan hukuman, kalau hukuman tidak ada ya selesai seperti itu. Itulah yang namanya jangka pendek. Anak bisa berbuat baik karena hukuman itu jangka pendek, sedangkan yang menumbuhkan karakter baik yang menjadi nilai-nilai berharga untuk anak itulah yang bersifat jangka panjang, dan insya Allah apa yang sudah kita tanamkan kepada anak-anak menjadi amal jariah untuk kita. Amin. Ya, terima kasih. Sore-sore jalan sendiri, ada mangga jangan jaga. Mari kita selalu berperilaku terpuji agar senantiasa menjadi orang yang lebih baik. Ada yang ditanyakan? Pertanyaannya disiplin ya, yang tentang restitusi tadi kan tidak menjustis pada anak, kita memberikan biasanya menawarkan bahasa positif pada anak. Nah itu yang untuk mungkin bisa diberi kata kunci untuk kebaikan yang akan anak-anak peroleh. Jadi dengan kata kunci itu seperti tadi disampaikan, mungkin kita bisa membuat satu kata kunci kepada anak sehingga restitusi itu prosesnya bisa berjalan. Nah, mungkin ada ide ataupun bagaimana caranya untuk bisa itu diterapkan di TK. Nah, paling tidak untuk langkah kita menumbuhkan budaya positif ya itu tadi. Meskipun anak-anak belum bisa membaca, tapi paling tidak kita tempelkan benda-benda atau gambar-gambar yang positif dulu. Nah seperti itu. Kemudian kita bisa membuat yel-yel atau semangat pagi seperti disiplin, berani, dan semangat. Misalkan seperti itu. Nah itu bisa kita mainkan setiap pagi untuk menjadi kata-kata, menjadi motivasi diri. Nah di situ kita menumbuhkan budaya positif. Kemudian yang kedua adalah teladan kita, bagaimana kita melakukan kasih sayang kepada anak, bagaimana kita menghargai anak, bagaimana kita cara seperti menyambut anak, kemudian ketika dia salah kita bagaimana berlaku, nanti akhirnya sudah menjadi budaya positif. Jadi contoh-contoh dari gambar-gambar atau dari kita membuat kesepakatan keyakinan kelas itu yang nantinya mungkin akan dilihat sama anak-anak itu bisa menjadi motivasinya. Dari keyakinan kelas itu diharapkan tidak memakai kata-kata yang buruk, tidak memakai kata-kata buruk. Jadi jangan, tidak kita hindari, jangan. Kemudian tidak kata-kata yang negatif. Jadi kita tinggal selalu sekolahku selalu rapi, sekolah kelas indah itu, kelas sehat itu indah, atau kelasku nyaman dan bersih ya, seperti itu, tanpa ada tidak boleh membuang sampah pada tempatnya. Itu sudah bahasa lama. Jadi kita lebih menghaluskan bahasa dengan bahasa-bahasa yang selalu positif. Itu insya Allah nanti bisa menumbuhkan budaya positif. Dan anak-anak juga akhirnya kurang mendengar atau kurang melihat kata-kata buruk. Pastinya kan soalnya kata-kata buruk atau kata-kata negatif itu terkadang ya tidak sengaja karena mereka sering mendengar. Jadi anak-anak mengucapkan. Tapi ketika anak-anak itu selalu melihat dan mendengar kata-kata positif, insya Allah anak-anak juga selalu berbuat yang positif. Alhamdulillah di kelas saya itu ada yang aktif ya, dan hampir setiap hari kadang-kadang senggol temannya, kadang nangis. Terus bagaimana caranya? Apakah kita kalau memberi hukuman atau konsekuensi, sebaiknya anak yang memang kalau kita kasih tahu secara halus bagaimana caranya biar benar-benar kena hatinya, karena tidak mungkin kita setiap hari masih tahu hal-hal positif, tapi imbasnya itu belum kelihatan. Bagaimana caranya? Apakah memang harus sesekali diberi hukuman atau cuma semacam konsekuensi saja? Karena menumbuhkan karakter itu tidak bisa dengan sekarang kita mendapatkan materi bisa diterapkan
besoknya lagi sudah tertib semua. Seperti itu tidak mungkin terjadi ya. Jadi pastinya semuanya butuh proses, semuanya butuh pembiasaan. Jadi kita tetap berlaku positif, seperti itu. Mungkin sesekali dengan hukuman, tapi kan memang hukuman dengan jangka pendek. Tapi harapan kita dari jangka pendek yang kita kerjakan, kita berikan saat ini, ada sesuatu tetap tindakan positif yang bisa mengantarkan anak-anak berperilaku positif dengan jangka panjang. Jadi tidak setiap hari itu kita hadiah, tidak. Mungkin saat ini sudah kita kasih hadiah, itu jangka pendek. Tidak apa-apa kita bisa. Nanti besoknya sudah tidak ada lagi. Kalau misalkan dia begini, aku kan tadi sudah hebat tuh, gak dapat bintang misalkan seperti itu. Nah, disitulah kita selanjutnya menerapkan budaya positif dengan jangka panjang. Iya, kemarin kan Bu Susi atau Bu Anis sudah bilang kalau hebat dapat bintang. Tapi kan sudah harus dapat bintang untuk menjadi anak yang hebat. Disitulah kata-kata positif yang untuk jangka panjangnya bisa kita. Terima kasih Ibu, teman-teman semua atas waktunya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi itu adalah hal yang sudah saya terima. Jadi paling tidak saya bisa berusaha untuk memberikan pemahaman yang sama dengan yang saya pahami seperti itu. Dan untuk tindakannya di kelas atau di sekolah, mari kita bersama-sama. Kalau di sini misalkan saya masih masih tidak sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, teman-teman bisa mengingatkan saya, dan begitu pula kita sebenarnya bisa saling mengingatkan karena sudah sama-sama mengetahui pemahaman tentang disiplin positif. Terima kasih, dan paling tidak kita semoga menjadi guru-guru yang konsekuen, komitmen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.